Kan lagi kajiannya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi secara virtual untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian Arafah Mina, dan kita sedang mengkaji Muqaddimah Ibnu Katsir. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, yang setiap hari Jumat ini selalu kita ulang-ulang untuk membaca sholawat kepadanya, dan kita berharap diri yang penuh dengan dosa ini nanti mendapatkan syafaat dari beliau Sayyidina Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan lagi ya kajian kita. Kemarin kita barusan membahas ya tentang kalau kita mengkaji Al-Quran kemudian kita tidak dapat esensi atau isinya, kita bertanya kepada siapa gitu ya. Step pertama, kita bertanya pada ayat yang lain atau surah atau Al-Quran di surah lain misalnya gitu ya, atau di juz lain. Nah, namanya tafsir Al-Quran bil Quran. Kemudian yang kedua ditafsirkan dengan bagaimana perkataan Nabi tentang ayat itu. Yang ketiga ya, idzan lam najid tafsir fil Quran wala fis sunnah, kalau kita tidak ketemu di Quran dan sunnah, raja'na fi dzalika ila aqwalis sahabah, maka kita akan kembalikan kepada perkataan sahabat. Sahabat ada nggak nih mengomentari ayat ini gitu ya. Pernah suatu ketika, jadi sahabat tuh kan punya spesifikasi sendiri-sendiri. Ada yang ahli perang, ada yang ahli berdagang, ya, ada yang ahli hadis, ya, ada yang ahli pemerintahan, ya. Nah, mereka punya spesifikasi sendiri-sendiri. Nah, sedangkan Rasulullah punya itu semua, gitu ya. Nah, contohnya nih misalnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu spesifikasinya di politik ya, kemudian ya, siasah itu politik, bagaimana mengelola pemerintahan, bagaimana bernegosiasi ya, Sayyidina Umar. Kemudian ada Sayyidina Utsman, ya, Abdurrahman bin Auf, itu mahir dalam bidang bisnis, susah miskin. Kemudian ada yang ahli dalam bidang ilmu, nah, namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang ahli di bidang hadis, namanya A'mash. Kemudian Abu Hurairah, ya. Kemudian Abdullah bin Umar, ya. Ada yang spesifikasi di nggak bisa Quran, nggak bisa sunnah, ya, tapi pinter gelut, ya, namanya Khalid bin Walid. Nah, terus kemudian ada juga yang ahli Quran, namanya Ibnu Mas'ud, dan juga Abdullah bin Mas'ud, dan juga Abdullah bin Abbas. Nah, ini spesifikasi para sahabat-sahabat yang utama, gitu ya. Maka kalau kita di zaman akhir ini, kalau anak kita nggak bisa menghafal Quran, jangan berkecil hati. Kalau anak kita tidak pintar hadis, jangan berkecil hati. Bisa jadi anak kita menjadi pejuang agama, tapi di bidang lain. Ya, mungkin dia nanti menemukan, kalau sekarang 5G, nanti dia menemukan 6G atau 7G, ya, misalnya gitu. Itu kan orang Muslim juga tuh yang menemukan 5G. Atau mungkin nanti anak kita yang menemukan membuat apa gitu ya, printer apa gitu ya, kan kita nggak tahu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tidak ketemu tafsir-tafsir Al-Quran itu di sunnah maupun di Quran, kita
melihat bagaimana perkataan sahabat. Fa innahum adri bidzalik, karena mereka mengalaminya. Mereka itu ketemu dengan Nabi saat ayat itu turun misalnya. Atau ya mereka itu ada ketika ayat itu barusan anget-angetnya turun. 5. Kenapa kita mengambil perkataan sahabat di level ketiga untuk menafsirkan Al-Quran? Syahidu, mereka semuanya tahu, melihat minal Qur'ani wal ahwali lati ikhtassu biha, dan peristiwa-peristiwa mereka menyaksikan Al-Quran itu turun dan mereka menjadi orang yang tahu peristiwa secara khusus, ayat-ayat tertentu turun. Nah, maka mereka yang lebih tahu maksud dari ayatnya apa toh, ini berkenaan dengan apa toh, peristiwa apa yang mendasari ayat ini, mereka yang lebih tahu. Kemudian walima, dan kenapa lahum min al-fahmittam, kenapa? Karena mereka itu memiliki pemahaman yang lebih sempurna, wal ilmus sahih, dan ilmu yang lebih sahih, wal amalus solih, dan mereka juga beramal solih. La siyama ulama'uhum wa kubara'uhum, terutama ulama-ulama dari golongan sahabat dan juga sahabat-sahabat pembesar-pembesar. Jadi sahabat itu juga level-levelan ya. Ada yang level terkenal sekali, ada yang level tidak terkenal, karena sahabat banyak, 124.000 ya. Nah, ada banyak sekali sahabat. Nah, kita hanya kenal yang terutama yang banyak meriwayatkan hadis, banyak meriwayatkan Quran ya. Kemudian yang disebut namanya dalam hadis, atau yang berinteraksi langsung dengan Nabi dan ada yang meriwayatkannya, itu yang kemudian bisa terkenal. Sedangkan yang mungkin nggak pernah berinteraksi tapi dia sahabat juga, maka dia nggak begitu terkenal. Kal a'immah al-arba'ah wal khulafa'ir rasyidin, seperti imam yang 4 dan khalifah ar-rasyidah, wal a'immah al-mahdiyin, dan imam-imam yang mendapatkan petunjuk, wa Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi spesial untuk Abdullah bin Mas'ud ini ya, adalah spesialis penulis tafsir yang pertama dari golongan sahabat. Qala al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, walladhi qala Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah, kalau ada Abdullah itu di dalam sunnah atau di dalam hadis itu imma Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, atau Abdullah bin Umar ya. Kalau Abdullah bin Umar biasanya ditulis Ibnu Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, itu berarti Abdullah anaknya Umar bin Khattab ya. Nah, kalau Abdullah bin Mas'ud biasanya ditulis qala Abdullah. Nah, biasanya ini Abdullah bin Mas'ud. Kalau Ibnu Abbas ditulis An Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Nah, walladzi, demi Allah, walladzi la ilaha ghairahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, ma nazalat ayatun min kitabillah, tidak turun satu ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, illa wa ana a'lamu fi man nazalat, kecuali saya tahu ya kepada siapa ayat ini turun, atau ini ayat ini merespon apa, wa aina nazalat, dan di mana ayat ini turun. Walau a'lamu makana ahadun a'lamu minni bi kitabillahi minni tanaluhul mataya la utitu. Kalau aku tahu ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran ini daripada aku akan mendatanginya. Maksudnya akan mencari ilmu kepadanya. Ini menunjukkan sudah mentoknya mentoknya ilmu tafsir itu Abdullah bin Mas'ud. Maka semua kitab tafsir yang kontemporer maupun yang salaf itu kalau sampai tidak menulis pendapat Ibnu Mas'ud, ini tafsir ini bermasalah gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh lihat tafsir apa saja, tafsir Al-Misbah ya, yang sekarang lah yang berbahasa Indonesia, atau tafsir Al-Azhar,
yang berbahasa Indonesia juga. Itu kalau sampai nggak mensitir pendapat Ibnu Mas'ud, ya itu ada sesuatu ya. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud sendiri mengatakan kalau ada yang lebih tahu tentang Al-Quran ini, lebih pinter tentang Al-Quran ini daripada aku, ya aku akan datangi dia, ya, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud. Wa qala al-A'mash aidan an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud qala kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyara ayat lam yujawizuhunna hatta ya'rifu ma'nayahinna wal 'amalu bihinna. Ibnu Mas'ud itu ya adalah seorang yang ketika dia belajar 10 ayat, dia tidak akan menambahnya sampai dengan dia tahu isinya, ya, dan mengamalkan isinya. Nah, inilah keistimewaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sering bilang ya, seandainya umur kita ini dikalikan 10, ya, dan semua umur kita dikalikan 10 itu digunakan untuk belajar Al-Quran, kita masih belum alim, kita masih belum tahu isi Al-Quran. Saking luasnya makna kandungan Al-Quran. Sudah berapa disertasi yang keluar bukan dari Al-Quran keseluruhan, dari mungkin 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, atau ayat-ayat tertentu, tema-tema tertentu, tematik-tematik tertentu, muncul sebuah disertasi, sebuah buku. Saya bahkan pernah bukunya Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu kan inspirasinya yang 1 ayat tuh, judulnya Ar-Ruh. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia udah banyak ya, judulnya Ar-Ruh, tentang ruh. Kalau bahasa Indonesia terjemahnya kalau nggak salah segala sesuatu tentang ruh, gitu kalau nggak salah begitu. Itu inspirasinya cuma 1 ayat surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anil ruh qulil ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan kalian bertanya tentang ruh itu urusan Tuhan, kami tidak beri ilmu kepadamu kecuali dikit. Dikitnya itu ditulis sama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjadi buku. Bukunya berbahasa Arab segini tebalnya. Saya beli di Madinah waktu itu. Ternyata terjemahannya udah banyak juga di Indonesia. Nah, ini cuma 1 ayat jadi 1 buku. Nah, gimana kalau Quran ini ditafsirkan? Atau Quran ini jadi inspirasi buku? Nah, 1 ayat 1 buku, jadi ada 6.000 buku. Itu baru 1 versi penulis, belum kalau ada penulis lain, maka nggak habis-habis ya. Jadi barokah Gusti Allah itu memberikan mukjizat berupa Al-Quran itu, karena mukjizatnya tidak habis-habis sampai akhir zaman, selalu akan berlaku. Beda dengan mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibakar. Kenapa? Kalau mukjizat Nabi Ibrahim tidak bisa dibakar dan itu ada di saat ini, orang udah nggak gumun, nggak heran. Kenapa? Ya kan orang bisa pakai pelindung kasih aluminium foil kayak atau apa gitu ya, supaya nggak ngerasakan panas, kan bisa. Kalau mukjizat Nabi Musa ada sekarang, orang udah nggak heran. Sekarang udah bisa bikin tunnel di bawah. Apalagi nih ibu-ibu di Hong Kong, di bawah laut ada tunnelnya juga, ya kan? Nggak heran, cuman dulu mukulin tongkat ya. Kalau sekarang bikin tunnel, malah yang lewat bisa banyak orang, nggak balik lagi airnya. Kalau mukjizat itu, contoh lagi mungkin mukjizatnya Nabi Ayub misalnya. Nabi Ayub mukjizatnya sembuh dari penyakit karena minum air putih misalnya, menghentakkan kaki ya. Sekarang udah ada PAZ, ya kan? Terus misal mukjizat siapa lagi?
Nabi siapa contohnya? Nabi Soleh misalnya, ada unta yang mengeluarkan susu nggak habis-habis, sekarang bisa direkayasa genetik. Nah, tapi Al-Quran ini kita bahkan ditantang kalau bisa bikin satu ayat aja yang sama, niscaya kalian tidak akan pernah bisa. Jadi Ibnu Mas'ud itu punya keistimewaan kalau belajar Quran 10 ayat ya, tidak ditambah dulu sampai dia tahu apa isinya dan juga mengamalkannya. Ini bedanya kita sama Ibnu Mas'ud ya. Kita ngaji Quran nggak tambah-tambah sama ustadznya, disuruh ngulang terus. Nah, sakit hati kita, besok lagi nggak berangkat ngaji ya. Nah, berangkat Zoom ya, disuruh ngulang terus sama ustadznya, besok lagi nggak muncul. Nah, anak-anak kita juga begitu, ngaji suruh ngulang-ngulang, nggak bisa-bisa, nggak naik-naik kelas, besok lagi nggak berangkat. Nah, ini bedanya sama Ibnu Mas'ud. Dia tidak akan menambah, nggak mau minta tambah sebelum dia bisa tahu maknanya dan bisa mengamalkannya. Waqala Abu Abdurrahman As-Sulami haddatsana alladziina kanu yaqra'unana annahum kanu yastaqra'una minan nabi fakanu idza ta'allamu 10 ayat lam yukhlifuha hatta ya'lamu bima fiha minal amal. Ini sama dari diriwayatkan Abu Abdurrahman As-Sulami. Ibnu Mas'ud itu punya kebiasaan 10 ayat tidak akan menggantinya hatta ya'lamu bima fiha minal amal. Fata'allamnal Qur'an wal 'amalu jami'a. Maka dia mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkannya itu berbarengan. Lalu ada juga sahabat wa minhum al-habru al-bahru Abdullah ibnu Abbas. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi ulama Quran dari kalangan sahabat yang kedua namanya Ibnu Abbas, atau nama panjangnya adalah Abdullah bin Abbas ya. Dia punya julukan Al-Habrul Bahru atau tinta lautan. Saking ilmunya luar biasa. Ibnu Ammi Rasulillah, dia adalah anak dari paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muthalib. Watarjamanul Quran, dan dia terkenal sebagai Al-Quran yang berjalan. Wa bi barakati du'ai Rasulillah, karena Rasulullah mendoakan lahu haitsu qal, didoakan ketika kecil, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, kata Rasulullah. Ya Allah, pandaikanlah dia di dalam agama dan berikanlah ilmu tentang takwil. Takwil itu ilmu tentang Al-Quran. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mendoakan anak-anak kita. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, sambil ditiup ubun-ubunnya. Kalau pas lagi marhabanan ya, harusnya doanya ini. Saya nggak ngerti tuh, yang marhabanan itu kan kalau kita datang ya, marhaban, yang didatangi kan yang sepuh-sepuh ya, ustadz-ustadz, harusnya kan begitu ya. Yang didatangi itu Ustaz, tolong diulang lagi. Allahumma faqih gimana, Ustaz? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Fiddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, nanti saya screenshot deh. Ya, sampai mana tadi? Jadi kalau marhabanan tuh ya, marhabanan tuh yang didatengin harusnya bukan yang sepuh doang, tapi yang alim juga, yang alim, yang solih. Untuk apa? Nah, kan ini jadi budaya sih ya. Di hadis nggak ada begituan, tapi ini salah satu budaya. Tapi Rasulullah mencontohkan anak kecil yang baru lahir itu ditahnik sama dipotong rambutnya ditimbang, nanti disedekahkan emas, senilai emas rambut yang dipotong. Jadi nanti
dibaca doanya, kemudian ditiupkan seperti Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas ketika kecil, dititipkan oleh bibinya kepada Rasulullah, suruh nyantri kepada Rasulullah, minta doanya, kemudian ditiuplah ubun-ubunnya sambil dibacakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, katanya. Itu doa dari Rasulullah. Nah, ini kita bisa tiru ya, supaya anak yang sedang lahir ini, baru lahir ini, benar-benar disiapkan oleh Allah menjadi ulama di zamannya. Wa qala Ibnu Jarir hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Waqi' hadatsana Sufyan bin A'mash an Muslim qala Abdullah yakni Ibnu Mas'ud na'am tarjamanul Quran Ibnu Abbas. Jadi dua sahabat ini saling memuji ya. Inilah bedanya sahabat dengan kita. Kalau ada orang yang lebih pintar dari kita ya, kita biasanya malah mencoba untuk terlihat lebih pintar daripada dia ya. Siapa tuh dia? Baru juga hafal 30 juz, nah, belum 60. Siapa dia itu? Kan cuma lulusan pesantren desa gitu ya. Nah, kalau sahabat nggak begitu. Ibnu Mas'ud ini terkenal sebagai ulama Quran di kalangan sahabat, memuji Ibnu Abbas. Na'am tarjamanul Quran Ibnu Abbas. Summa rawahu an Yahya ibni Daud an Ishaq al-Razak dan Sufyan anil A'mash an Muslim ibni Subaih abi Duha an Masruq an Ibni Mas'ud annahu qala na'am al-tarjamanul Quran Ibnu Abbas. Jadi mereka saling memuji. Fahadha isnadun sahih ila Ibni Mas'ud annahu qala an Ibni Abbas hadzal ibarah wa qad mata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi sanati 32 ala sahih. Meninggal Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di tahun ke-32 wa ummira ba'dahu Ibnu Abbas, kemudian digantikan oleh Ibnu Abbas, diikuti oleh Ibnu Abbas Sittan wa Salasin tahun ke-36. Fama dhannuka bima kasabuh minal ulum ba'da Ibnu Mas'ud. Setelah itu siapa? Ya, wa qala al-A'mash an Abi Wa'il istakhlafa Aliyu Abdullah Ibnu Abbas 'ala al-Musim. Wa khataban nas faqara'a fi khutbati suratil Baqarah fi riwayatin suratin Nur wa fassaruha tafsiran law sami'tuhu rum wa tarkud tailam la aslamu. Lalu setelah itu siapa lagi yang menjadi ulama di kalangan sahabat, yaitu Ali ya, Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali itu salah satu, Rasulullah mengatakan ana madinatul ilm wa Ali babuha, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Artinya apa? Kalau mau masuk tentang pemahaman, tanyalah kepada si ponakanku ini namanya Ali. Kemudian diriwayatkan juga ya, haitsu qala Rasul mengatakan ballighu anni walau ayah wa haditsu an bani Israil walau haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahu Bukhari. Jadi kita tidak boleh sembarangan mengatakan ini dari Rasul, ini dari Allah kalau kita belum tahu ilmunya. Makanya di dalam agama kita itu al-isnad minad-din, sanad atau guru itu bagian dari agama. Kita nggak boleh sembarangan berkesimpulan agama sebelum kita tanya kepada orang yang lebih paham. Rasulullah mengatakan ballighu anni walau ayah, sampaikan kepadaku walau satu ayat. Nah, sampaikan kepadaku walau satu ayat. Jadi ini menggugurkan kewajiban saya, ya kan? Nah, saya nggak cuma satu ayat, insya Allah ya, lebih banyak. Ya. Kemudian wahadisu an bani Israila wala haraj. Ceritakan tentang cerita Bani Israel, ya,
dan tidak ada dosanya. Jadi artinya ini kita boleh, nanti ada ya step berikutnya untuk tafsir, itu namanya kisah Israiliyat ya, itu boleh, tapi yang tidak bertentangan dengan syariat itu boleh. Wa man kadzdzaba alayya, dan barang siapa berbohong atasku muta'ammidan, secara sengaja nih ya, kalau nggak sengaja nggak apa-apa, wal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Jadi kita tuh nggak boleh ya Bapak Ibu misal mengatakan, oh ini hadis Nabi nih, hadis Nabi, barang siapa ya mentang-mentang dia jualan terong misalnya, barang siapa yang makan terong maka dia akan menjadi kuat dan strong misalnya gitu, hadis riwayat siapa gitu ya, terus kita pura-puranya itu hadis. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia jualan terong ya. Itu kalau sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, dia sudah siap-siap tempat duduknya di neraka. Mentang-mentang jualan apalagi nih, misalnya jualan nasi ya, barang siapa yang makan nasi setiap pagi maka dia akan kenyang. Itu nggak usah pakai hadis juga, semua orang tahu ya. Nah, terus dia ngomong bahwa ini hadis Nabi nih, atau mungkin jualan kurma ya. Tapi ya memang kita bisa sih ya memonetize hadis. Contohnya misalnya orang yang profesinya sebagai seorang bekam misalnya, nah, itu kan ada hadis-hadis tentang bekam. Cuman seperti yang saya sampaikan ya, atau orang jualan kurma ya, ada tuh hadis tentang makan kurma 7 biji tidak akan kena sihir gitu ya, karena dia jualan kurma. Makanya kalau Bapak Ibu umroh itu di kebun kurma itu orang fasih banget itu melafadzkan hadisnya. Saya baru dengar hadis itu di situ, saya telusuri tapi memang hadisnya ada gitu ya. Dan dia hafal teks bahasa Arabnya. Lalu saya kan cuman pernah dengar gitu ya. Nah, dia sampai tahu rawahunya, tahu sanadnya, hafal teksnya. Nah, ternyata dia adalah emang-emang yang jualan di kebun kurma ya. Ayo Armina gitu ya. Ayo biru apa ya. Barang siapa yang makan kurma 7 butir maka dia akan terbebas dari sihir dalam hari ini misalnya gitu. Nah, itu orang jualan kurma bisa jualan bukan jualan hadis ya, jualan kurma, tapi untuk menguatkan orang beli dia pakai hadis. Nah, cuman seperti yang saya sampaikan, kalau orang menyampaikan sesuatu agama itu jangan pilih-pilih, mentang-mentang jualan kurma yang dipilih hadis cuman tentang kurma doang, mentang-mentang dia praktek bekam, hadis yang dihafal cuman bekam doang, mentang-mentang dia jualan umroh, hadis dan ayat yang dihafal cuman umroh doang. Makanya kita seimbang, jadi ustadz, jadi kiai, jadi dai itu kalau bisa seimbang. Mungkin itu dulu ya Bapak dan Ibu. Hukumnya, jadi tadi kan yang jalan kurma misalnya hadis itu, terus yang bekam tuh misalnya hadis itu, dan jika waktu jualan dia bilang hadis itu Ustaz, itu bagaimana hukumnya, berarti dosa ya Ustaz? Enggak, gini, kalau hadis itu benar nggak dosa dong. Kalau hadis itu benar, tidak dosa, gitu ya. Tapi kalau hadis itu bohong, ya, berarti dia dosa. Yang kedua, kalau bisa, jadi orang itu menyampaikan secara komprehensif. Jadi jangan hanya menyampaikan hadis yang menguntungkan dirinya saja, tapi tidak menyampaikan yang lain, gitu ya. Gitu. Apalagi kalau dia ustadz ya, kalau dia ustadz harusnya dia komprehensif. Mungkin dia ustadz tapi jualan kurma ya, ngejelasin kurmanya udah detail banget, tapi begitu ngejelasin wudhu, ngejelasin tayamum nggak bisa. Nah, ini namanya nggak komprehensif, cuma menjelaskan yang berkaitan dengan dirinya saja. Mungkin itu dulu ya Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Ketemu lagi insya Allah hari Jumat depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.